Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan pembahasan belajar kaligrafi Khat Diwani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang huruf jim, ha, kha. Huruf jim, ha, kha mempunyai dua bentuk. Yang pertama, jim, bentuk jim dimulai dari sisi sini dulu, agak ke bawah, bukan dari atas, agak ke tengah, ditarik ke atas, kemudian tarik ke kanan seperti ini, kemudian ke bawah, kemudian tarik ke bawah sedikit, kemudian tarik lurus ke samping kiri. Setelah itu tidak nyampe ke garis di bawah, tarik lagi, agak melengkung sedikit, tarik ke atas seperti ini. Ini adalah huruf jim, ha, kha pada Khat Diwani. Bentuknya seperti ini. Saya tebalkan dulu biar kelihatan. Tinggal perbedaannya, kalau jim ada titiknya di tengah, di bawah. Kalau ha tidak ada titik, kalau kha ada titiknya di atas. Satu bentuknya seperti ini. Bentuk yang lain dari huruf jim, ha, kha yaitu hanya beda pada bagian ekor saja. Kalau ini ekornya kembali ke belakang, ekornya kembali ke belakang. Kalau yang satunya kayak kecambah, mirip dengan huruf mim ke bawah, mim yang di khat nasi. Tarik ke atas, perhatikan. Saya contohkan pelan-pelan. Tarik ke atas, kemudian tarik ke atas kanan, kemudian tarik ke bawah, miring ke kiri, kemudian kasih ekor seperti ini. Ini adalah bentuk kedua dari huruf ha, kha, jim. Tinggal kasih titik kalau buat kha. Kalau buat ha tidak ada titiknya. Kemudian membentuk huruf sambungan. Huruf sambungan, untuk di awal sambungan menggunakan kepalanya saja. Kepalanya saja sampai di sini bentuk sambungannya. Ini ketika berada di awal sambungan. Karena Khat Diwani tulisannya miring, maka ditulis miring seperti ini. Ketika di awal sambungan bentuknya seperti ini. Ini ha di awal. Kemudian ha di tengah, ini hanya satu bentuk. Ha di awal satu bentuk. Ha di tengah, jim, ha, kha ketika di tengah, bisa dari atas, bisa dari bawah. Bentuknya yang contoh yang dari bawah. Yang dari bawah berarti ada huruf lain di bawahnya. Bisa seperti ini. Ini huruf sebelumnya. Kemudian bentuknya sama persis dengan seperti ini. Tarik ke atas sedikit, kemudian miring ke kanan. Nah, ini ketika berada di tengah. Ini sambungan huruf berikutnya.
Kemudian yang kedua, saya kasih pembatas biar ketemu. Ini awal, kemudian ini tengah. Bentuk yang kedua yaitu dari atas, menyambungnya dari atas. Kalau yang barusan dari bawah huruf H, seperti ini. Kalau yang dari atas bentuknya seperti ini. Kita ambil berarti sampai di sini. Ini adalah huruf sebelumnya. Kemudian ambil dari sini lurus seperti ini. Kemudian tarik ke bawah seperti biasanya, cuman tidak ada dagunya. Kalau yang dari bawah dagunya lengkap, kalau yang dari atas dagunya tidak ada. Dipotong sampai di sini. Kemudian sambungan berikutnya. Ini kalau di tengah sambungan. Kemudian di akhir sambungan. Jim ha kho di akhir sambungan sama dengan huruf tunggalnya. Cuman ada dua juga sama. Ada yang bentuknya seperti ini, kemudian ada bentuknya yang seperti ini. Yang seperti ini bedanya hanya di ekor. Ekornya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ekornya, kemudian ada yang seperti ini. Tinggal memilih mau yang mana, sesuai dengan selera. Kalau merasa senang atau merasa lebih bagus menggunakan yang bentuk kayak kecambah, pakai yang ini. Kalau yang melengkung pakai yang seperti ini. Yang akhir, yang huruf pertama. Yang akhir huruf sebelumnya. Kemudian huruf ha kho jimnya. Seperti ini. Ini yang model ini. Kemudian yang model seperti ini juga, tapi ekornya yang melengkung. Yang dari bawah disambung dari bawah, ekornya yang melengkung. Seperti ini. Yang sama-sama dari bawah. Kemudian ada yang dari atas. Contoh yang dari atas yang bentuk seperti ini, yang ekornya ke bawah. Kemudian yang dari atas yang ekornya kembali ke belakang. Contohnya ini huruf sebelumnya. Contohnya seperti ini. Contoh dari atas yang ekornya kembali lagi. Sama posisinya, hanya beda di ekor saja. Seperti ini. Jim
ha, kho, sama saja, hanya tinggal ngasih titik saja, bentuknya sama. Ini adalah huruf jim ha kho pada khod diwani. Bentuk tunggalnya jim ha kho khod diwani seperti ini. Kemudian di awal sambungan bentuknya seperti ini. Kemudian di tengah sambungan ada dua. Yang di awal hanya satu, yang di tengah ada dua, bisa dari bawah, kemudian bisa dari atas sambungan. Dan di akhir sambungan ada empat jenisnya. Bisa dari bawah dengan ekor lancip ke bawah, bisa dari bawah, bisa disambung dari bawah dengan ekor kembali ke belakang. Kemudian yang nomor 3, bisa dari atas dengan ekor lancip ke bawah, juga bisa dari atas dengan ekor lancip ke belakang. Ini huruf jim ha kho. Contohnya jim ha kho, jim di awal menggunakan awal sambungan huruf jim. Kemudian ha yang nomor 2 yang saya sambung dari atas. Saya sambung dari atas seperti ini. Kemudian yang nomor 3 saya sambung dari bawah. Ini adalah contoh jim di sambungan awal, kemudian ha di sambungan tengah, disambung dari atas, kemudian yang terakhir kho disambung dari bawah. Contohnya seperti ini, jim ha kho. Contoh lain, basmalah ar-Rahman. Ar-Rahman, 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 ha yang pertama, kemudian bersambung dengan mim, kemudian nun. Ar-Rahman seperti ini. Contohnya ini adalah ha di awal sambungan. Contoh yang di tengah sambungan, yang contoh yang lain, ini ketika bersama di awal sambungan, di tengah sambungan, di akhir sambungan. Kemudian ini di tengah sambungan. Kemudian contoh yang di tengah sambungan, alhamdulillah, alhamdu, alif tidak bisa disambung, kemudian lam, ha menggunakan hak yang dari atas, karena lam bisa disambung dari atas. Ha, kemudian mim, dal, alhamdulillah. Ini contoh hak yang berada di tengah. Kemudian hak yang ada di akhir, contoh dengan huruf yang lain, hak yang berada di akhir, al-hajj,
Al-hajj. Diambil dari bawah. Al-hajj. Sebenarnya keputusan untuk mengambil dari bawah atau berada di atas sambungan itu tergantung dari cukup tidaknya sambungan itu tidak melampaui garis. Kalau sekiranya disambung menggunakan huruf dari atas semua dan itu melampaui garis, lebih baik disambung dari bawah. Sumpamanya contoh al-hajj. Al-hajj ini saya sambung dari atas semua. Contohnya saya sambung dari atas semua. Tapi ternyata sambungannya melampaui garis. Seperti ini. Maka lebih baik disambung dari bawah agar tidak melewati garis. Karena secara keindahan itu kalau sampai lebih dari satu garis, lebih dari garisnya itu kurang indah. Tapi secara teori disambung seperti ini benar, tidak apa-apa. Cuman hanya karena ini adalah kaligrafi. Tentunya kaligrafi adalah mengutamakan keindahan dari tulisan. Maka sesuatu yang membuat tidak indah untuk dihindari seperti itu. Sehingga agar terlihat lebih indah lagi, maka cara menyambungnya disambung dari bawah ketika tidak nutut, untuk disambung dari atas. Khawatir keluar dari garis yang telah ditentukan. Seperti itu. Semakin banyak berlatih, maka tulisan kita akan semakin baik. Ya, mungkin cukup sampai di sini pertemuan pada kali ini yang membahas tentang huruf jim, ha, ho, huruf khod diwani. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.